Nama saya Didit Widiatmoko Suwardikun. Saya bekerja sebagai dosen di Telkom University. Sebelumnya di program studi Desain Komunikasi Visual, sekarang di program studi Magister Desain. Nah, saya menulis buku ini adalah berdasarkan pengalaman saya pada waktu saya mengikuti sarjana 3 atau S3 di ITB. Nah, penelitian saya tentang iklan. Dari metode yang saya temukan pada disertasi itu, saya menemukan bahwa desain itu ternyata sesuatu yang sangat kompleks, tetapi bisa diteliti dengan mudah. Nah, yaitu bahwa desain itu terdiri dari, yang pertama adalah aspek visualnya. Yang kedua, aspek pembuatnya. Yang ketiga adalah aspek pemirsa atau usernya. Nah, banyak dari mahasiswa yang agak kesulitan atau mengerikan gitu mendengarkan kata metodologi penelitian. Padahal metodologi penelitian itu kalau kita mencari cara yang mudah tapi valid, itu ada caranya. Nah, maka saya menulis buku ini adalah untuk mahasiswa supaya mahasiswa mudah meneliti dan tidak takut untuk meneliti. Berdasarkan pengalaman meneliti untuk membuat disertasi itu, maka saya menemukan bagaimana meneliti untuk bidang desain. Saya rasa belum banyak buku penelitian yang untuk bidang desain ini. Nah, di sini saya menemukan cara meneliti untuk bidang desain, maka saya menyusun buku metodologi penelitian desain komunikasi visual. Nah, ini bukunya. Buku ini edisi pertama, kemudian tidak lama, kurang lebih dalam waktu 1 tahun sudah habis. Kemudian ini muncul edisi revisi. Nah, edisi revisi ini cetakan kedua yang tentunya di dalamnya ada improvisasi untuk lebih memudahkan mahasiswa dalam melakukan penelitian. Secara garis besar, buku metodologi penelitian desain komunikasi visual ini untuk membantu mahasiswa dalam meneliti. Dalam meneliti itu bukan hanya meneliti untuk tugas akhir, tetapi juga bisa meneliti untuk kepentingan tesis. Jadi pada prinsipnya desain itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama itu aspek desain itu sendiri, yang kedua itu aspek pembuatnya, yang ketiga adalah aspek pemirsa atau aspek penggunanya. Nah, di sini masing-masing aspek itu ada cara masing-masing untuk menelitinya. Jadi instrumen penelitiannya itu, yang utama itu untuk aspek karya desain itu menggunakan observasi. Jadi karya desain itu diamati tentunya menggunakan teori. Nah, teori ini macam-macam ya. Ada teori dari bidang-bidang desain produk, ada teori-teori dari desain-desain interior, ada desain komunikasi visual, ada fashion. Tapi semua desain itu pasti berwujud visual. Nah, untuk itu dilakukan observasi. Desain itu adalah sebuah struktur yang terdiri dari komponen-komponen yang menyatu menjadi suatu karya yang dinamai desain. Nah, untuk itu kita meneliti mulai dari strukturnya itu. Jadi kita membaca strukturnya, contohnya desain komunikasi visual. Sebuah poster itu selalu ada yang namanya gambarnya ada, kemudian tulisannya ada, warnanya ada. Layoutnya itu adalah yang mengikat keseluruhan itu. Nah, kita lihat layoutnya seperti apa, ilustrasinya seperti apa, kemudian hurufnya seperti apa. Dari semua itu, kalau kita membandingkan dari beberapa hasil desain, maka kita akan mengetahui kekurangan dan kelemahannya. Itu namanya juxtaposisi atau membandingkan dengan menyejajarkan. Kita akan tahu kelemahan dan kekurangan dari masing-masing desain apabila desain itu disejajarkan. Ini adalah kekuatan dari observasi. Selain itu juga ada analisis struktur. Peran dari masing-masing struktur itu untuk apa? Nah, itu semua ada di buku ini, namanya analisis visual. Nah, secara
kuantitatifnya pun ada. Jadi setiap buku itu, setiap desain itu terdiri dari apa aja. Misalnya ada 100 sampul majalah. Itu bisa dihitung frekuensinya. Frekuensi kemunculan huruf seperti ini berapa kali, frekuensi kemunculan visual seperti ini berapa kali. Nah, itu namanya content analysis atau analisis isi. Dari semua itu, maka kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan hasil observasi. Nah, itu sebagai kunci buat kita untuk mendesain selanjutnya. Apakah ini sudah benar? Nah, kita recheck lagi dengan melakukan wawancara. Wawancara kepada ahli dan wawancara kepada desainer. Karena kita sudah mempunyai asumsi, kita tanyakan gitu kepada ahli atau desainer itu. Bahwa desain seperti ini akan hasilnya nanti akan mendapatkan efek seperti ini. Nah, itu nanti desainer atau ahli itu akan memberi masukan. Ya. Berdasarkan masukan desainer itu kita mendapatkan suatu asumsi lagi gitu yang bisa kita cek kepada user. Nah, di sini usernya itu kita melakukan, karena usernya itu tidak satu ya, usernya itu ribuan gitu ya, bahkan mungkin ratusan ribu. Nah, ini kita melakukan sesuatu yang berbentuk kuantitatif, yaitu kita menyebarkan angket atau kuesioner bersifat polling, bagaimana selera user terhadap suatu desain. Nah, berdasarkan data-data itu, maka kita bisa mengumpulkan atau merangkum data-data itu menjadi suatu penarikan kesimpulan. Nah, dalam buku ini ada cara penarikan kesimpulan dari hasil observasi, dari hasil wawancara, dan dari hasil kuesioner. Dari ketiga itu, maka kita mempunyai satu titik tolak untuk membuat desain yang baru. Nah, ini adalah pengaplikasian data-data dari hasil penelitian untuk menjadi perancangan. Nah, selain itu juga ada bagaimana penelitian ini dibuat untuk jurnal. Karena tulisan jurnal ini sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk lulus ujian. Jadi harus ada tulisan jurnal. Dalam buku ini juga ada itu bagaimana cara menulis jurnal, terutama membuat abstrak. Apa saja abstrak itu? Isinya abstrak itu apa saja gitu. Bagaimana membuat pendahuluan dan bagaimana membuat hasil dan diskusi dan bagaimana menyusun referensi atau daftar pustaka. Jadi dengan buku ini maka itu mahasiswa lebih mudah gitu melakukan tugas akhir maupun tesis. Yang namanya metode penelitian itu ada dua paradigma yang seolah-olah itu berada dalam dua kutub yang selalu bermusuhan. Yang selalu bilang kuantitatif, yang satu lagi kualitatif. Yang kuantitatif, kata orang kualitatif itu angka bisa dimanipulasi. Yang kata orang kuantitatif, kalau kualitatif itu ngelantur. Nah, dalam metode penelitian desain ini kita menggunakan dua-duanya dan mendamaikan dua-duanya karena kita memerlukan dua-duanya itu. Nah, dalam hal ini yang namanya kualitatif itu diperlukan untuk mengamati dan mewawancara. Yang namanya kuantitatif itu adalah untuk polling, bagaimana selera konsumen atau selera user terhadap desain. Dari tiga data ini, maka akan dibuat satu desain yang mendekati kemauan atau selera dari user. Karena di sini harus mengikuti prinsip desirability dari user, kemudian viability, dan visibility. Jadi desain itu harus menyangkut ketiganya. Nah, buku ini itu memudahkan untuk mahasiswa, walaupun yang ingin mengetahui desain itu apa, gitu. Karena desain itu prinsipnya adalah problem solving, enhance existing design. Kemudian desain itu harus inovatif dan juga sustain. Nah, berdasarkan ketiga itu, maka kita mencoba bagaimana membuat desain yang baik berdasarkan data-data dari hasil penelitian. Nah, buku ini selain cara-caranya untuk melakukan penelitian, juga cara-caranya bagaimana untuk menyusun laporan dan menyusun jurnal yang akan diterbitkan. Dan ini sangat perlu ya dipunyai oleh mahasiswa gitu, karena ini adalah metode penelitian yang mudah. Tidak seperti buku yang khusus kualitatif
atau buku yang khusus kuantitatif, bahkan buku mixed method. Karena mixed method ini sebenarnya adalah kuantitatif kemudian kualitatif untuk mengiyakan gitu. Dan ini enggak, karena kita mempunyai porsi yang masing-masing memerlukan gitu ya, cara-cara untuk mengumpulkan data sendiri-sendiri. Karena kita tujuannya adalah bukan untuk membuktikan, tapi tujuannya adalah untuk memecahkan permasalahan atau problem solving dalam bentuk rancangan desain.